Coba lihat di halaman 9 itu. Ini Al-Imam Qusairi ini membuat gambaran-gambaran yang indah. Apa dia bilang? Asy-syari'atu amrun bil tizamil ubudiyah. Syariat adalah perintah, komitmen kepada ibadah. Hakikat musyahadatul rububiyah, menyaksikan Tuhan. Maka kata beliau, fakullu syari'atin ghairu muayyadatin bil haqiqati fa amruha ghairu maqbul. Syariat yang tidak disokong, muayyad itu artinya yang tidak diekspresikan dari hakikat. Artinya ibadah yang rutin atau ibadah dengan kepentingan lain bukan dari ekspresi batinnya, ghairu maqbul. Ya. Sebaliknya, wa kullu haqiqatin ghairu muqayyadatin bisyariah. Setiap hakikat yang tidak terikat dengan syariat, fa amruha ghairu mahsul, enggak jadi. Tidak terjadi kalau hakikat saya ingat Allah, enggak sholat, enggak jadi. Bukan syuhud itu. Ya. Syariat ja'at bitaklifil khalqi. Syariat itu beban bagi makhluk. Hakikat berita tentang penanganan Allah. Jadi orang yang punya hakikat itu ketika dia melakukan apa saja, batinnya menyaksikan bahwa itu Allah yang memberi hidayah, membimbingnya. Nggak pernah ngaku. Nah ini kan biasanya ibu-ibu ngaku, saya kurang sabar bagaimana mas? Ya udahlah, kalau begitu saya nggak sabar. Lah kan aneh. Saya dulunya ridho, tapi ya dianya begitu terus ya kan? Kan ini namanya sabar lugawi, bukan sabar syar'i. Coba pencuri mau nyuri itu, ya, sabar, tunggu sampai tuan rumahnya tidur. Kan itu sabar itu yang dipakai oleh dia tuh, karena kepentingan. Hakikat itu sifat Allah, bahkan disebutnya hakikat itu, ya, itu pertolongan Allah. Kita diberi musibah itu mohon nama Allah, bukan datang angin terus ya, mengusir musibah, bukan. Allah berikan kesabaran. Pak, kita sabar gak sabar, musibah itu tadi kita bicarakan, pahala itu isinya. Penghapusan dosa, pahala, peninggikan derajat, itu isi musibah untuk umat Nabi Muhammad. Kita kan musibah ditolak, jangan, ya udah, nggak dapat Allah. Ya. Anugerah yang diberikan oleh Allah nggak bisa cara memeliharanya, musibah ditolak. Coba perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya Allah turunkan musibahmu sekaligus, jangan kau angsur. Kita diangsur aja ditolak. Itu Imam Abdul Qadir itu sering menggunakan bahasa kiasan. Maksudnya, aku ingin mendapatkan anugerah di belakang ini secara besar dan gitu. Ya, bahkan Imam Ibn Athaillah mengatakan al-man'u huwa ainul ata. Kalau Allah tidak ngasih, itu intinya ngasih. Sebetulnya banyak hadis-hadis seperti itu sebetulnya. Kan ada hadis begini, cerita tentang orang di akhirat. Seorang hamba dipanggil, dihadapkan di depan Allah. Lalu Allah beritahu dia, kamu dulu punya keinginan di dunia ya, tetapi aku tidak kabulkan. Iya, ya Allah. Wah, seperti merajuk dia. Tanggal sekian, hari sekian, tahun sekian, kau juga menginginkan itu dan tidak aku kabulkan. Ya, ya Rabb, katanya. Disebut oleh Allah banyak sekali rupanya yang
Keinginannya tidak dikabulkan itu. Ini, itu, ini, iya. Lalu apa? Kau lihat itu apa? Dia terkejut. Surga yang luasnya, ya, sejauh mata memandang dan indahnya luar biasa. Yang nggak ngaku, kita tahu kalau balasan itu adalah kalau kita beramal. Kita di sini nggak tahu amal kita diterima atau tidak, tetapi di akhirat itu tahu. Ya. Karena itu bukan amal dia, jadi untuk siapa itu wahai Tuhan? Untukmu. Amal apa? Itu yang keinginanmu dulu tidak aku kabulkan, itu jadinya menangis. Ya Allah, tadi mah semua jangan dikabulkan ya Allah. Nah, ini ada logika akhirat. Bahkan Nabi mengumpamakan akhirat itu seperti ini. Satu hari sahabat dibawa oleh Nabi ke bangkai kambing. Kau lihat bangkai kambing itu, apakah masih berharga di tuannya? Oh tidak. Sekarang orang kaya raya, punya apa saja dan termasuk pemeliharaan kambing. Ada satu kambing mati jadi bangkai, dibanding hartanya, apa artinya ini? Itu maksudnya ilustrasi yang Nabi katakan. Dunia ini seperti bangkai itu dibanding kebahagiaan yang Allah miliki di surga. Maka kita ini punya ideologi akhirat. Kerja sebaik-baiknya, nikmati senikmat-nikmatnya, tetapi lakukan, jadikan patokan utama, niat utamanya lillah. Itu para sahabat Pak, pergi pak gelap-gelap, pulang gelap-gelap. Rajinan sahabat Pak nyari dunianya sama kita. Iya. Tapi cerita Juhud sumbernya dari sahabat. Kita ini salah membahas agama. Agama cerita Juhud bikin kita nggak ngapa-ngapain. Katanya Juhud. Itu kan perlu diperbaiki tuh pemahaman agamanya. Kenapa? Karena kita diserang penyakit materialistik. Saya punya tetangga alim. Kata saya, "Tad, kamu ngajar aja. Saya gimana memenuhi keperluan keluarga." Ya karena jadi ustadz memang nggak ada penghasilannya. Ya. Jadi nggak mau itu ngajar karena bagaimana memenuhi. Dia memang pekerjaannya kerja keras, katakan begitu. Ya nggak apa-apa. Kamu tetap malam ngajar. Oh malu masa ustadz pekerja keras. Nah ini kan materialistik, ini perlu diperbaiki nih. Ya, sekarang kita lihat, pergi ke negara maju lah. Saya Pak, pergi ke negara maju yang bukan Islam. Orang itu tidak dipandang berdasarkan pekerjaannya apa Pak. Padahal mereka adalah biang materialistik. Karena itu surganya itu yang penting kerja. Tetap dia tidak merasa ya, bahwa dia rendah, tidak. Kenapa kerja? Ya, kita malah ya memiliki penyakit. Mungkin bagi mereka itu bukan penyakit, tapi kita penyakit. Karena kesehatan kita ada pada rohani itu. Mesti robbaniyah, bukan madiyah, bukan materialistik. Mesti semuanya berdasarkan serba ketuhanan. Dari Tuhan, dengan Tuhan, untuk Tuhan. Itu robbaniyah. Selesai. Sekarang ini masuk ke halaman 11, Manzilatul Fiqih. Kita memahami bahwasanya fikih dan tasawuf tidak ada perbedaan. Yang satunya ungkapan yang lain. Manzilatul Fiqih ini yang pertama, al-fiqhu wa tasawuf syaqiqatan fid dalalah ala ahkamillah. Fikih dan tasawuf ini umpama dua saudara kandung. Kan coba, saudara kandung itu kedua-duanya adalah anak dari ibu dan bapak yang satu. Kan tidak ada perbedaan.
Dan saudara kandung itu kedua-duanya menyatakan tentang ya apa? Tentang keputraan bapak ibunya. Nah, maka fikih dan tasawuf ini juga dua saudara kandung dalam menunjukkan hukum Allah. Kedua-duanya adalah hukum dan hak-hak Allah untuk memenuhi hak-hak Allah. Kedua-duanya. Objeknya sama manusia. Ya. Sumbernya sama, falahuma aslul hukmil wahid. Sama sumber hukumnya dari Al-Quran dan hadis. Dan kedua-duanya punya kedudukan ilmiah dalam agama yang tinggi. Kedua-duanya ilmu agama. Sama. Bahkan tidak ada yang lebih utama, izlaisa ahaduhuma bi'aula minal akhar fi madlulihi. Ya, eksistensinya, ya, kandungan yang dibawa di dalam ilmu itu tidak ada yang lebih utama dari salah satunya, tidak ada. Tidak ada, oh saya ini ahli batin, itu ahli zahir, tidak ada. Itu sakit kedua-duanya tuh. Ya. Nah, maka tidak ada khilaf lagi dalam tujuannya, sama-sama menyembah Allah. Ya. Bahkan tasawuf dan fikih itu umpama sesuatu yang menyatu dari dua unsur yang berbeda. Sudah menyatu yang tidak lagi dapat dipisahkan oleh alat pembasmi apapun. Tidak bisa. Umpama ini zahir, ini batin. Bagaimana batin tidak ada zahir, zahir tidak ada batin? Orang mungkin melihat zahir. Ya. Orang mungkin tidak melihat batin, tapi tidak mungkin kalau tidak melihat zahir. Tapi tidak mungkin juga dalam logika dikatakan zahir tanpa batin. Ya, ini batin nih, ini zahir. Sepatutnya seperti itu. Syaqiqatan, bahkan seperti dua sisi dari satu mata uang. Itu fikih dan tasawuf. Ya. Itu sebab agama dianggap tidak sempurna, dianggap sakit, bahkan ada gelarnya fasik, munafik, jika salah satunya tidak sinkron. Muslim, mukmin itu sinkron. Jika salah satunya tidak sinkron, maka ada namanya dalam agama. Mesti punya problem. Kenapa sampai hari ini paman Nabi Abu Thalib jadi permasalahan? Karena zahir batinnya enggak klop. Ya. Zahirnya mendukung Nabi, tapi tidak pernah menyuarakan batinnya bahwa dia beraman kepada Nabi. Tetap. Bagi ahli batin mengatakan dia Muslim, tapi bagi ahli zahir dia mengatakan tidak. Kita tidak tahu, Allah yang tahu, tetapi apabila zahir batin tidak sinkron, maka tetap menimbulkan problem. Dan di dalam agama ada namanya. Baik itu dari segi akidah atau dari segi syariat, jika zahir batin tidak sinkron ada namanya. Di syariat disebut fasik, di akidah disebut munafik. Ya, orang mengatakan aku percaya kepada Allah, padahal itu pura-pura. Kan ada kan para munafik di depan Nabi itu. Itu masalah akidah. Nah, orang kalau amal zahirnya saja, rupanya batinnya lain tujuannya, itu kan fasik. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Dan dulu kedua-duanya tidak berbentuk ilmu, tidak. Tapi lama-lama berbentuk ilmu, fikih dan tasawuf. Sama persis seperti perkembangan nahwu dan balaghah. Nahwu kan bagian zahir kalimat, struktur zahir. Kalau balaghah kan struktur makna batin. Dulu kan nggak ada terpisah. Ya tidak ada. Di dalam kitab Sibaweh, Pak,
Itu nggak ada nama mana sorof, mana nahu, mana balaghah, nggak ada. Makanya kita baca nahu, baca kitab Sibaweh, bingung. Habis bab sorof, pindah bab balaghah, pindah bab nahu, dan tidak ada istilah. Nggak ada istilah fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, itu belum ada. Menyebut fi'il madhi maknanya al-fi'lul ladzi ma'nahu qad madha, katanya itu fi'il madhi. Menyebut fi'il mudhari' al-fi'lul ladzil musyabih bil ism, fi'il yang serupa dengan isim. Belum ada istilah. Dan ya, baru kemudian ilmu nahwu doang. Nah, orang mempelajari ilmu nahwu doang itu nggak mempan baca Al-Quran untuk menangkap maknanya. Mesti ngambil balaghah. Ya, secara belajar memang boleh nahwu dulu baru balaghah. Tapi secara baca, lah kan mesti bareng. Kita baca Al-Quran, ini mana nahwu nih, berbeda dengan mana balaghah, kan nggak ada. Begitu baca, nah begitu juga dalam amal. Ya, fikih dan tasawuf bareng. Kalau dalam ilmu, silakan. Fikih dulu memang, baru tasawuf. Artinya kedua ini tidak ada yang lebih utama mana satu dan tidak. Itu yang pertama. Yang kedua halaman 13. Manzilatul fiqih, ya, tasdiqu fil wujudi manzilat tasawuf. Wujudnya ilmu fikih memang mendahului ilmu tasawuf. Kenapa? Karena fikih itu darajatul kasbi wa tahsil. Karena fikih itu adalah tingkat pencaharian dan pengumpulan. Ya. Kalau kita mau naik, mesti dari tingkat ini dulu. La su'uda illa biha. Tasawuf kan sifatnya menuju kepada Allah. Ya mesti melalui fikih ini. La su'uda illa biha. Seperti orang mau memberikan nafkah. Ya kan mesti ada duitnya. Mesti ngumpulin duitnya baru bisa memberikan nafkah. Ya. Nah, fikih ini pengumpulan, baru dia bisa meningkat kalau ada fikih. Di situ dikatakan ya, untuk masa mengkaji, masa mencari memang perlu waktu lama. Nah, kemudian halaman 15. Amma an yakuna sufiyan min ghairi irtiqa'i hadhihi darajah fa innaha mujazafatun bin nafsi ilal inhitam. Adapun untuk menjadi sufi tanpa meningkat fikih, itu bunuh diri. Ya, sorry. Sudah duduk di sini. Ambil. Enggak, ngeriki. Mana sih Assalamualaikum. Alhamdulillah barokah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Allah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Alhamdulillah, marhaban ya Syekh. Monggo datang ke kursi. Rasakan banget. Nah, halaman 15 itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma an yakuna sufiyan min ghairi irtiqa'i hadhihi darajah fa innaha mujazafatun bin nafsi ilal inhitam. Adapun untuk menjadi sufi tanpa
melewati tingkatan derajat fikih. Ini betul-betul sebuah tindakan bunuh diri. Nah, mujazafah ini kan kesembronoan ya, membawa diri dengan sembrono kepada kehancuran. Ya. Bahkan di dalam Qawaidut Tasawuf Sidi Ahmad Zarruq, tasawuf itu berdiri di atas fikih. Kalau tidak ada fikihnya ya tenggelam. Kan gini, orang sholat tadi tuh tidak khusyuk itu ya banyak sekali. Tetapi kalau khusyuk tidak sholat ya tidak jadi. Berdiri di mana khusyuk itu? Ikhlas itu, sabar itu, ridho itu. Itulah adanya hakikat itu. Nah, itu yang kedua. Yang pertama tadi bahwasanya fikih dan tasawuf tidak ada yang mana yang lebih utama. Yang kedua memang lahirnya fikih dulu, baru kemudian tasawuf sebagai ilmu. Ya. Lalu di bawah itu seterusnya halaman 15 ya sampai 17 itu menjelaskan perumpamaan seperti proses atau tingkatan pendidikan, ya kan? Pendidikan itu kan tingkat dasar dulu, baru tingkat menengah, baru tingkat tinggi. Maka begitulah. Ya, secara ilmu orang menguasai ilmu syariah, fikih dulu, baru tasawuf. Saya membuat perumpamaan seperti orang ingin memahami bahasa Al-Quran. Nahu dulu, baru balaghah. Karena balaghah itu memaknai nahu, gitu, memaknai lafal. Kenapa disebut ma'ani? Ma'ani itu ma'ani nahwi. Ma'ani kan menjelaskan tentang didahulukan, didepankan, disebut, dibuang. Nahu kan cuma mengatakan hukumnya, boleh, tidak boleh, boleh, tidak boleh. Gitu. Nah itu ada maknanya. Kan sebetulnya kalau dalam praktek makna dulu baru ngomong. Nah sekarang orang mau ngomong, kan di sini dulu. Ya, orang mau ngelamar, kan ada di sini dulu. Mau ngadep calon mertuanya itu, lah kan ngomong di sini dulu itu. Baru disusun. Jadi nahu itu balaghah dulu sebetulnya, baru nahu. Tapi dalam tahapan belajar, nahu dulu baru ma'ani. Begitu juga fikih dengan tasawuf tuh. Fikih dulu baru bertasawuf. Ya, tapi ketika amal, fikih itu, amal zahir itu ungkapan batinnya, ekspresi batin zahir itu. Maka adanya ilmu tarekat, kemudian dapat hakikat, itu sunatullah, bukan bid'ah bikin-bikinan para wali ulama, bukan. Itu sudah anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tara fa innahu yarak. Itu asasnya, dalilnya. Ya. Nah maka orang yang mengatakan nggak ada ilmu tarekat, nggak ada ilmu syariat, apa hakikatnya nggak ada ilmu syariat? Alamak. Ya. Nah ini satu perbuatan yang bodoh. Sama dulu saya mendengar begini, tasawuf itu tidak ada yang ada zuhud. Dia membuktikan bukti-bukti bahwa ulama salaf dulu hanya zuhud. Itu menantang saya ketika itu. Betul, tetapi kenapa di depan kita sudah ada ilmu tasawuf? Ya akhirnya kita mengkaji tuh. Itu saya dapatkan jawabannya di dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin Syekh Al-Murtadha. Ya. Sebetulnya disebut dalam beberapa kitab-kitab, menukil dari situ tuh.
Itu dari Ihya Ulumuddin sebetulnya ada. Tapi jelas itu ketika ada di kitab Ittihafus Sa'adat. Gitu. Kenapa dulu zuhud? Kenapa kemudian tasawuf? Oh, Masya Allah. Indahnya ulama itu menyusun terminologi istilah-istilah dalam bidang ilmu untuk mempermudah kita memahami. Baik. Lalu halaman 17 ini ada tafsir sebagai dalil isyari ya oleh orang sufi itu, bahwa mereka para petinggi sufi telah memutuskan dan menjadikan dalil ayat Al-Quran ini sebagai tafsir isyarinya ya, dalil kepada apa yang telah dikatakan tadi di belakang. Fikih dulu baru tasawuf tuh. Apa? Waqtul buyuta min abwabiha. Datangi rumah melalui pintunya. Makanya selalu mereka mengatakan man apa mereka mengatakan itu? Allahumma sholli Allahu Akbar. Baik. Lalu mereka mentakwilkan pintu itu syariat, rumah itu hakikat. Ya. Ini adalah satu ikrar, wa huwa iqrarun minhum. Ini satu apa namanya ikrar itu? Satu pengakuan ya, satu pernyataan ya, satu afirmasi dari orang sufi, orang-orang sufi, bahwasanya innaka lan tasila ilallahi illa bi ada'i fardihi wattiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa engkau tidak akan sampai kepada Allah melainkan melalui menunaikan fardu-fardu Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Ya. Wa yu'ayyidunahu bidzalika qauluhu ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ini dalil yang digunakan juga. Takwalah kepada Allah, Allah akan membimbing, mengajarkan kamu. Atau hadis Nabi di bawah, man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, ilmu syariat, Allah akan wariskan ilmu yang belum kamu ketahui, ilmu hakikat. Ya. Itu selesai manjilatul fikih. Bahwa fikih pertama, fikih dan tasawuf adalah dua unsur yang menyatu, yang tidak dapat dipisahkan. Sumbernya satu, yang diserunya satu, objeknya satu, manusia. Tujuannya Allah satu. Dan memenuhi hak Allah dua-duanya sama. Dan tidak ada mana yang lebih utama satu dengan yang lainnya. Bahkan kalau ditanya kepada umat Islam secara umum, kalau disuruh milih, maka orang Islam akan memilih fikih. Kalau dipilih salah satu, dipilih fikih, karena fikih itu jelas satu suratu ad-din, satu gambar agama yang jelas. Nah, karena tasawuf ini adalah sifat-sifat. Maka di dalam buku Imam Ahmad Jaruk itu mengatakan bahwasanya thoriq sufi ini ba'idun an idrakil kafati, ya. Ba'idun an idrakil kafati lidiqatihi, jauh dari capaian jangkauan orang secara umum, karena perkara tasawuf ini halus, dakik. Ya. Nah ini. Nah, fikih yang kedua sebagai ilmu lahirnya duluan, tasawuf belakangan. Itu maka berarti kena duluan fikih, maka kita pun ya
Mesti fikih dulu, baru kemudian tasawuf secara ilmunya. Secara amal diperlukan kedua-duanya sinkron. Begitu juga nahwu. Makanya Imam Al-Qushairi dan beberapa tokoh sufi itu ada menulis mukhtasar jidannya tasawuf, alfiyahnya tasawuf. Dia umpamakan antara makna zahir nahwu dengan makna batin balaghah seperti fikih dan tasawuf. Sampai secerdas itu ya, mereka membuat ilustrasi zahir dan batin. Taib. Itu fikih, maka fikih saya membuat satu judulnya Manzilatul Fikih. Posisi fikih itu di mana? Ya. Posisi fikih adalah di amal zahir, di permulaan, ya, dan tidak dapat dilewatkan. Ya, orang yang ingin betul-betul sholatnya sebagai ekspresi batinnya tunduk, maka sholatlah. Ya, sehingga Allah memberikan batinnya. Sholatlah meskipun secara zahir dulu, meskipun Allah sehingga Allah akan memberikan batinnya. Itulah anta'budallah kan ibadah. Karena kata roh. Ya. Ibadahlah engkau menyaksikan. Kalau tidak, ibadahlah seolah-olah Allah melihatmu. Kan ibadah tetap. Gitu. Karena ihsan definisinya ibadah. Tidak ada itu definisi ihsan yang lain-lain. Ihsan itu ibadah, tasawuf itu ibadah. Tetapi dengan batin suhud. Kalau tidak punya batin suhud, maka ya, jadikan Allah sebagai motif tujuan. Kan kita sholat, setiap sholat kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya. Hidupku matiku untuk Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Nah, itu kan terikat sebetulnya. Upaya untuk membetulkan ibadah. Marahil tasawuf. Nah, saya ingin sedikit detail di tasawuf ini. Marhalah maksudnya adalah manazilus suluk ar-ruhiyah. Manazil ini tempat singgah, ya, persinggahan dalam perjalanan ruh. Ini perumpamaan. La budda lisair yang mesti ditempuh oleh orang yang berjalan. La budda lisair an yajtaza, mesti ditempuh. Nah, marhalah ini atau manazil ini min bidayatin wa masaratin wa nihayah. Di situ kan saya beri judul marahil. Marahil itu kan fase. Dulu orang mengukur perjalanan itu dari marhalah demi marhalah. Artinya tasawuf itu adalah sebuah marhalah. Ya. Maaf, tasawuf itu adalah sebuah perjalanan, sebuah marahil. Nah, kalau perjalanan maka ada 3 ilustrasinya. Bidayah, permulaan. Kemudian masafah atau masar, jarak. Nihayah, destinasi, tujuan akhir. Seperti kita mau ke Jakarta dari Purwokerto. Ya, maka ada bidayah, di sini bidayahnya. Lalu ada perjalanan. Ya. Ada jarak. Ini kedua. Yang ketiga, tujuannya Jakarta. Dan sering orang yang bertarekat, bertasawuf ini diumpamakan seperti orang yang berjalan di laut. As-syari'atu kasafina, katanya, wat tariqatu kal bahr wal haqiqatu kad durra. Syariat seperti, ya, ulama dulu mungkin mengumpamakan lautan karena lautan kehidupan itu lebih dahsyat daripada lautan air.
Sekarang kita gunakan darat aja lah. Maka syariat itu ya mobil. Hakikat itu ya jalannya itu. Jalan yang menuju Jakarta, jangan jalan yang menuju kemana-mana. Maka tarekat itu adalah menunjukkan, membetulkan mobil ini ke Jakarta. Gitu. Itu tarekat. Ya. Nah maka kalau kita hitung misalnya manzilahnya, manazilnya, umpama kabupaten misalnya. Dari Purwokerto ke Jakarta itu berapa kabupaten? Pertama Purwokerto, kedua Brebes, ketiga Tegal, keempat Cirebon, kelima Indramayu, keenam Subang, ketujuh Kerawang, kedelapan Bekasi. Katakan 8 makomat. Itu perumpamaan saja. Kalau jalan kan kita kalau udah ngelewatin Purwokerto kan udah jalan kita namanya. Kita udah ngitung berarti tinggal sekian kabupaten lagi. Kalau udah ngelewatin Brebes berarti tinggal sekian, apalagi kalau sudah sampai Indramayu. Udah kebayang itu Jakarta. Muncul harapan untuk sampai. Ya. Muncul roja di situ. Nah, kalau belum berjalan, apakah roja masih di Purwokerto? Nggak muncul tuh harapan. Kebayang Jakarta enggak, kalau kebayang itu masih tamani, bukan roja, bahkan kedudukannya masih khauf, gitu, masih lebih cemas untuk sampai ke Jakarta. Tapi kalau udah jalan, maka roja. Nah, saya ingin menempatkan ada makomat, ada ahwal. Ahwal itu kan seperti khauf, roja, al-qabd wal basit. Itu munculnya di mana? Ketika berjalan. Kalau tidak jalan ya nggak muncul akhwal itu. Karena akhwal itu adalah suasana hati kalau ada makomat. Ya. Nah maka orang yang mau ke Jakarta mesti nyiapin syariatnya cukup. Duitnya, mobilnya, bensinnya, timbelnya, bahkan sendoknya, semua tuh. Kalau nggak cukup nggak pergi, Pak, nggak jadi. Coba bagaimana orang menuju hakikat pakai tapak di pinggir kali, lah kan aneh itu. Tidak, bidayahnya itu syariah. Ya. Maka kita berharap orang yang memahami tasawuf itu secara apa ya, klinik lah katakan, yang menampilkan tampilan-tampilan seperti satria-satria, ya, pahlawan-pahlawan zaman dulu, itu khayal. Itu hidup tidak di zaman sekarang orang itu. Ya, berarti ada sakit jiwanya itu. Ini syariah agama ini. Gitu. Seolah-olah dia seperti zaman Sunan Kalijaga gitu. Nah maka orang mesti berjalan nih di tarekat, artinya mesti seluruh syariat itu ditujukan ke jalan Jakarta. Bahkan di perjalanan itu kan lihat di hikam Imam Ibn Athaillah itu banyak sekali tuh hikmah-hikmah yang membimbing. Awas, hati-hati jika mendapatkan apapun di jalanan, jangan berhenti, itu gangguan, itu ujian. Ini di perjalanan sebagai murid dapat karomat, berhenti, wah udah selesai saya jadi wali. Ya nggak sampai perjalanannya. Apalagi tujuannya itu. Kan umpama orang berjalan menuju Jakarta, begitu sampai Cirebon ada warung janda, berhenti di situ, ya udah nggak sampai.
Berhenti di situ, kawin, nikah, udah lupa Jakarta. Ya. Tapi ngakunya berjalan. Sampai lagi. Sampai mana itu? Itu sampai Dihikam itu mengatakan, wa nahnu fitnatun fala takfur. Kalau dapat futuhat, karomat atau apa sajalah, ya, itu adalah fitnah, maka jangan sampai kamu kufur. Ya. Bahwa tujuanmu itu ada di depannya itu Allah, Jakarta. Ya, sampai dijelaskan. Sampai Imam Ibnu Arabi mengatakan, ketika kamu berjalan dengan riadohnya, dengan mukhalafahnya, dengan zikirnya, dengan jangan ingin apa-apa. Dan kalau juga dapat apa-apa, anggap bukan apa-apa. Jangan sampai ada apa-apa. Kalau ada juga mesti buang. Ini wah ada apa? Ini nggak ada apa-apa. Belum sampai. Nah itu makanya perlu guru itu. Guru orang yang udah sampai Jakarta, dia memperingatkan, itu banyak sekali peringatan-peringatan itu dalam buku-buku. Di mana dituangnya kalau bukan di kitab? Makanya aneh. Orang sufi tidak ngaji itu aneh sekali. Iyalah. Bacanya manaqib Syekh Abdul Qadir. Di manaqib itu selalu diterangkan bahwa Syekh Abdul Qadir itu mengajar 13 ilmu. Ya. Malam ini ngaji ini, hari ini buat ngaji ini, lepas pengikutnya nggak ngaji-ngaji. Baca manaqib baca. Itu juga aneh. Nah, ada lagi yang perlu kita pahami nih. Kalau kita berjalan secara fisik, memang kita menghitung manazil. Wah, sudah sampai Tegal, wah sudah sampai Subang. Tetapi kalau dalam tarekat, ya, tidak perlu dipertanyakan, saya ini sudah sampai makom apa ya? Ya. Mesti pokoknya Jakarta Allah gitu. Ya, jangan dirasa-rasani. Ya, ini saya rasanya sudah sampai makom, nggak bisa, karena itu bukan fisik. Makrifat itu datang secara baghtah. Ya. Kenapa? Karena perjalanan rohani itu tidak bisa, itu kan perumpamaan saja. Tidak bisa diukur dengan tahun. Ada orang 20 tahun baru wusul. Ada 15 tahun, ada 5 tahun, ada 2 tahun baru wusul. Makanya mereka mengatakan at-tariqatu liman sadaqa la liman sabaqa. Perjalanan menuju kepada Allah itu untuk orang yang jujur ingin Allah, bukan untuk senior. Wah, saya ini sudah 20 tahun. Nah, kalau jalan di tempat nggak sampai-sampai, Pak. Nah, intinya orang bertarekat itu menunjukkan, mengorientasikan, mengarahkan, ya, mobilnya ini, ibadahnya ini, mujahadahnya ini untuk Allah, jangan untuk yang lain. Kita dalam tarbiyah tarekat itu untuk surga juga nggak boleh, apalagi untuk jagoan. Untuk surga saja nggak boleh. Ya, adapun di luar tarekat minta apa aja silakan, tapi ya, bacaan tarekat untuk Allah. Nah, yang dibawa ini apa? Syariat. Syariat, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, dan amal ibadah kita, amal soleh kita di dalam rumah, di luar rumah, di pasar, di pekerjaan, di sawah, di bisnis, lillah. Itu dia sedang bertarekat. Kemudian guru sebagai pembimbing ngasih zikir untuk memotivasi kita. Itu suplemen tuh, vitamin, rangsangan. Bahkan mungkin dikasih obat anti sakit. Dikasih zikir.
Dikasih, itu hak prerogatif seorang mursyid. Itu nggak ada buku petunjuknya Pak, jadi mursyid itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Bapaknya mursyid lalu digantikan kepada anaknya, bapaknya ninggalin buku petunjuk sebagai mursyid. Nggak ada. Mursyid itu bimbingan batinnya, Allah yang bimbing. Nah maka guru, wah ini anak mesti khalwa ini. Hatinya keras sekali nih. Disuruh khalwa. Wah ini zikirnya perlu ditambah. Itu untuk mendorong agar syariatnya itu semua menuju ke Allah. Gitu. Bukan orang bertarekat zikirnya doang. Kalau udah di zikir di majelis, Masya Allah, malaikat saja kagum Pak. Oh, impang, malaikat, wow. Ini ngebalap saya ini katanya gitu. Ya. Tapi begitu pulang ke rumah, ke kehidupannya sehari-hari, iblis Pak. Sampai iblis aja. Ya, wah, kok dia lebih iblis dari aku itu? Itu nggak jadi Pak, tarekat itu nggak jadi. Memang dalam tarbiyah dikatakan tarekat itu identik dengan zikir, identik dengan mujahadatun nafas. Tapi sebenarnya orang bertarekat, orang yang sedang membawa seluruh amal ibadah hidupnya untuk Allah. Itu. Sampai saya sering mengatakan, udah nggak perlu masuk tarekat dah. Yang penting dia paham ya, bahwa ibadah itu lakukan untuk Allah, baru Allah ngasih ta'yid ruhani.